selamat pagi Nonci. Apa kabar hari Kabar ini? baik. Puji Tuhan, luar biasa. Masih semangat terus ya. Iya baik Ibu Nonci, hari ini kita akan melangsungkan, kita punya pendampingan individu yang ketiga. Bagaimana Ibu Nonci, sudah siap? Sudah. Sehat toh? Sehat. Oke, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pada kita punya pendampingan, saya mau memastikan dulu kira-kira Ibu Nonci punya lembar umpan balik yang lembar feedback responden dari beberapa rekan guru, kepala sekolah, murid, apa sudah di-upload di LMS? Ada sementara. Oh, baik. Iya, baik. Nanti kalau bisa diselesaikan ya itu apa namanya lembar umpan balik semuanya di-upload di LMS. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Ibu Nonci, kira-kira bagaimana Ibu Nonci punya proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses yang sudah berjalan, artinya mulai dari modul 1 tentang filosofi sampai sekarang sampai modul 1.4 itu sudah ada perkembangan di sekolah, sudah berjalan tapi belum sempurna, mungkin masih perlahan-lahan, belum sempurna, belum semuanya terlaksana. Modul sampai modul itu saja, modul 1.4. Oke, baik. Karena tadi kan Ibu Nonci bilang belum terlalu sempurna, jadi kira-kira apa yang menjadi Ibu Nonci punya rencana tindak lanjut? Tindak lanjut saya ke depan artinya harus banyak-banyak berkolaborasi dengan teman-teman guru, kepala sekolah agar semua rencana, bukannya rencana tapi bisa rencana diterapkan sehingga bisa berhasil. Jadi Ibu Nonci mau terus berkolaborasi ya? Iya. Oke, baik. Ju, selain itu juga kira-kira apa yang jadi Ibu Nonci punya pencapaian selama 1 bulan terakhir ini? Pencapaian selama 1 bulan terakhir, dari Ibu punya yang LMS dong semua, kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan di kelas, apa yang jadi Ibu punya pencapaian di kelas kira-kira? pencapaian saya untuk kalau di kelas anak-anak lebih berubah dari pembelajaran sebelumnya, sudah mulai berubah dengan penerapan modul pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi mulai pencapaian Ibu yang Ibu rasakan selama 1 bulan ini, Ibu rasakan di anak-anak ya. Anak-anak mulai lebih semangat pasti di dalam kelas toh. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk di refleksi survei dan umpan balik 360 derajat. Ada juga asesmen mandiri tentang kompetensi sebagai seorang guru penggerak. Nah, berdasarkan dengan feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, kira-kira apa yang kurang baik? Kemudian atau menurut Ibu ini nih kurang baik dan perlu untuk ditingkatkan terkait dengan respon terhadap kompetensi Ibu Nonci. Coba Ibu jelaskan masing-masing dari mulai kepala sekolah, siswa, dan juga rekan sekolah. Kalau menurut kepala sekolah untuk calon guru penggerak, untuk diri saya sendiri perlu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau lebih fokus kepada murid dan harus sudah mulai berpikir tentang inovasi pembelajaran. Itu dari kepala sekolah sendiri. Ya. Kalau dari rekan sejawat harus meningkatkan kolaborasi sesama guru dan harus mulai aktif berbagi praktik baik kepada sesama rekan sejawat. Yang terakhir dari murid sendiri. Dari murid artinya CGP perlu mengajak Bapak Ibu guru di saat pembelajaran sehingga bisa berbagi cara belajar yang baik. Jadi intinya dari apa yang tadi Ibu Nonci sudah sampaikan, bahwa sebenarnya kerinduan dari kepala sekolah, rekan guru dan juga murid itu sama, bahwa Ibu Nonci harus berkolaborasi ya. Iya. Pokoknya bersama-sama untuk melakukan perubahan. Kemudian kira-kira apa rencana Ibu Nonci dari tadi, apa yang Ibu Nonci sudah katakan, rencananya Ibu Nonci itu apa supaya
semakin mengasah kompetensi Ibu Nonci sebagai seorang guru penggerak yang Ibu miliki? Ya, menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi dan mengaitkannya dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan mengaitkannya, maka artinya calon guru penggerak lebih bijaksana dalam mengelola peserta didik dalam kelas sehingga akan tercipta hubungan yang lebih harmonis. Luar biasa. Jadi Ibu Nonci punya rencana mau menyusun lagi membuat pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya juga ada pembelajaran sosial emosional ya. Iya. Terus kira-kira siapa nih yang bisa Ibu Nonci libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru penggerak? Seluruh warga sekolah. Oke, luar biasa, seluruh warga sekolah ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Tadi kan Ibu Nonci sempat singgung sedikit tentang pembelajaran sosial emosional. Kira-kira apakah Ibu Nonci sudah mempelajari modul 2.2? Kemudian apa yang Ibu pelajari pada modul tersebut? Yang saya sudah pelajari dari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh peserta didik, dan proses ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Oke, luar biasa. Kemudian apakah Ibu Nonci sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di dalam kelas? Saya sudah merencanakan. Luar biasa ya Ibu Nonci. Baik, kemudian kalau Ibu sudah melaksanakan, kita pasti akan mengaitkan lagi dengan keterlaksanaannya tahapan Bagja. Nah, kira-kira apakah tahapan Bagja yang telah maksudnya apakah Ibu ini sekarang sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan yang ada pada diri Ibu Nonci? Saya sudah menerapkannya. Sudah menerapkannya ya. Terus kalau Ibu sudah menerapkannya, setelah Ibu Nonci menerapkan tahapan Bagja, apakah Ibu Nonci memperoleh hasil sesuai dengan apa yang Ibu Nonci inginkan atau sesuai dengan visi Ibu Nonci sebagai seorang guru penggerak? Kegiatan apa? Kegagalan ini sebagian besar sudah terlaksana. Sebagian besar sudah terlaksana, tinggal mau melihat hasilnya ke depan gitu. Berarti sekarang Ibu Nonci iya. Pokoknya hampir, kira-kira kalau menurut presentasi sudah hampir berapa persen? Kalau menurut presentasi untuk 3 bulan ke depan sekitaran 75%. Kira-kira sudah 75%, luar biasa ya Ibu Nonci ya. Nah, kalau sudah 75% ini kira-kira apa sih yang menjadi Ibu punya tantangan dalam menerapkan ini metode Bagja sendiri? Tantangannya yaitu tantangan yang saya hadapi yaitu kegagalan dalam penerapan inquiry apresiatif itu melalui tahapan Bagja yang terdapat kesulitan dalam masalah merangkul pihak yang terkait karena masing-masing warga sekolah memiliki kesibukannya masing-masing. Artinya semua warga sekolah memiliki kesibukan masing-masing ya. Jadi kira-kira kalau tadi tantangan-tantangan yang Ibu rasakan, contoh dalam menerapkan inquiry apresiatif dan lain sebagainya, kira-kira apa yang perlu Ibu Nonci perbaiki ke depan terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja itu sendiri untuk perubahan diri Ibu sehingga Ibu bisa mencapai visi yang telah Ibu rumuskan? Iya. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa yang akan datang adalah lebih mengutamakan komunikasi dengan pihak terkait untuk membuat suatu kesepakatan dalam pertemuan tahunan untuk merumuskan visi sekolah yang sudah dibuat jika masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam visi yang telah ada. Oke, luar biasa, semangat terus ya Ibu Nonci. Baik, kita sudah sampai ke tahap yang terakhir nih, kita akan refleksi sedikit tentang kita punya apa yang sudah kita lakukan hari ini. Apa yang paling menarik menurut Ibu Nonci dari kita punya pendampingan hari ini? Yang paling menarik dari pendampingan hari ini adalah saat proses kegiatan pendampingan, PP atau Kak Indri sebagai PP-nya saya selalu berbagi
berbagi ilmu dan sangat sabar dalam membimbing pembinaan. Terima kasih Bu Nunci. Kira-kira apa hal yang kenapa itu hal sampai menarik menurut Ibu? Yang menarik bagi saya adalah berbagi praktik baik yang perlu diperbaiki dalam menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik. Oke, terima kasih. Lalu apa yang perlu kita perbaiki untuk pendampingan selanjutnya? Yang perlu diperbaiki untuk pendampingan selanjutnya artinya CGP saya harus lebih banyak siap diri. Tetap semangat ya Ibu Nunci. Baik, saya mau menginformasikan kalau untuk pendampingan keempat nanti Ibu Nunci bisa membuat sebuah RPP pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya juga memuat tentang pembelajaran sosial emosional yang dikaitkan juga dengan budaya positif. Nanti kita akan sepakati bersama untuk kapan dikumpulkan, atau Ibu Nunci sudah habis sudah buat supaya nanti saya lihat, dan nanti di pendampingan berikutnya saya mau langsung observasi di kelas tentang PSE yang maksudnya RPP pembelajaran diferensiasi yang Ibu Nunci lakukan. Oke, baik, mungkin itu saja pendampingan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya Ibu Nunci, tetap semangat. Saya lihat Ibu Nunci juga di LMS sangat luar biasa. Semoga kedepannya Ibu semakin luar biasa menjadi seorang calon guru penggerak hebat. Terima kasih untuk waktunya Ibu Nunci.